tiap-tiap sel itu ada gelembung yang menandakan ada reaksi kimia yang terjadi pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga teman-teman sahabat otomotif senantiasa dalam keadaan sehat tentunya. Pada kali ini saya akan coba berbagi terkait tentang cara pengisian. Jadi kita ingin mengetahui berapa lama sih waktu pengisian pada pada baterai. Kemudian berapa ampere yang dibutuhkan agar baterai tersebut full kapasitas. Kebetulan baterai yang akan kita isi yaitu ini baterainya, bisa dilihat ya, kodenya 46B24R atau NS60 ya. Nah, baterai tersebut memiliki kapasitas berdasarkan tabel ya, yaitu 45 ampere hour, yang artinya baterai tersebut bisa melakukan ataupun memberikan arus sebanyak 45 ampere dalam waktu 1 jam gitu. Nanti kita akan cek terlebih dahulu kekosongan pada baterai, tentunya akan membuat waktu pengisian berbeda ya. Jika 20% dengan 40% kekosongannya, maka tentu jika ampere yang diberikan sama, maka waktu pengisiannya pun akan berbeda. Nanti kita akan lihat berapa sih kekosongannya, yaitu menggunakan tabel ataupun grafik tabel kekosongan baterai dengan cara melihat nilai dari berat jenis elektrolit. Jadi yang akan kita gunakan pada kali ini itu pertama adalah hidrometer. Kita akan hitung dulu berat jenis secara rata-rata berapa, kemudian kita akan masukkan ke dalam grafik sehingga ketemu berapa lama waktu pengisian pada baterai tersebut. Selanjutnya juga pasti kita coba cek tegangannya terlebih dahulu supaya bisa melihat tegangan sebelum pengisian dengan tegangan sesudah pengisian berapa, apakah ada perbedaan atau tidak ya. Jadi buat teman-teman silahkan ditonton sampai selesai, semoga video ini bermanfaat. Baik, kali ini kita akan coba lakukan pemeriksaan elektrolit terlebih dahulu supaya bisa mengetahui berapa kekosongan baterai sehingga kita bisa menentukan waktu pengisian yang tepat ataupun berapa lama pengisian pada baterai tersebut dengan ampere yang sudah kita tentukan. Baik, kita akan coba cek satu persatu berapa berat jenis elektrolitnya. Sebelumnya kita akan gunakan safety, yaitu sarung tangan dan juga kacamata. Baik, kita akan gunakan safety dulu, kacamata dan juga sarung tangan ya, sebagai pelindung supaya tentunya dalam melakukan praktek semua tindakan bisa terhindar dari kecelakaan kerja, karena akan merugikan diri kita dan juga orang lain tentunya ya. Sarung tangan dan juga kacamata. Baik, pertama kita akan cek dulu tegangannya, tegangan pada baterai berapa sebelum kita cas. Kalau ini kebetulan di unit sudah tidak bisa start ini. Kalau di sini sebenarnya bagus ya, 1241 volt ya. Seharusnya tegangannya bagus, tetapi kenapa tidak bisa cas ya? Kita akan coba lihat berat jenis elektrolitnya dulu. Oke. Kalau dari jumlah elektrolit juga cukup kayaknya, tidak ada masalah. Berarti kita cek dulu di berat jenis elektrolit. Nanti kita akan catat tiap sel ya, berapa berat jenisnya, sehingga ketahuan rata-ratanya berapa, baru kita bisa masukkan ke dalam tabel kekosongan baterai. Oke. Kita lihat ini sudah. Kita mulai dari yang dekat titik positif, kita catat. Di sini tercatat 1222. Oke.
1,22 ya, 220, 1,222. Kita lihat sel yang ketiga. Sel yang ketiga kita cek, udah naik. Oke. Satu, dua, 30. 1, 2, 30. 1, 2, 22, 1, 2, 30, 1, 2, 23. Sama 1, 2, 22. Oh, ini kecil ya. 118. 118. Dan yang terakhir yaitu 1,22. Oke. Tercatat. Sel 2. Nah, baik, bisa dilihat ya. Itu sudah dicek selnya. Kita akan tambahkan 260 dibagi 6. Siap. Apa? Berjenis elektrolit pada baterai tersebut. Tadi kita sudah hitung antara sel 1 sampai sel 6. Kita kalkulasikan, kemudian kita bagi 6 karena jumlahnya ada 6 sel, sehingga terdapat berjenis rata-rata elektrolit yaitu 1,21. Nah ini. Tabelnya sudah saya buat. Nah, kalau kita lihat, perhatikan teman-teman, sahabat teman-teman semua, nilai 1,2110 kita akan masukkan di dalam tabel ya. Ini ada 1,18, kemudian ini ada 1,22 dan ini ada 1,6. Berarti 1,21 ada di sini. Nah, 1,21. Kita tarik yang lebih bagus. Ya. Dengan berjenis 1,21 elektrolit, maka kita dapatkan bahwa kekosongan baterai yaitu senilai 25%. Itu 25%. Nah, 25%-nya berarti berapa? Nah, berarti kita harus mengetahui kapasitas baterai tersebut. Untuk mengetahui kapasitas baterai, kita bisa lihat dengan cara melihat kode pada baterai B24R. Nah, di sini kode baterainya, atau NS ya, NS60. Nah, baterai tersebut kalau yang 46B24R merupakan standarisasi JIS atau Japanese International Standard untuk baterai ya. Ini yang baru ya.
Yang SS60 itu juga kode JIS, tapi kode JIS untuk yang JIS yang lama. Apa artinya kode baterai tersebut? Ya, kode baterai tersebut adalah kode terkait dengan kapasitas baterai, ya. Yaitu berapa kapasitas baterainya? Terkait 46, kodenya kapasitas baterainya adalah 45 ampere hour, yang artinya baterai tersebut dapat melakukan ataupun mengalirkan arus sebanyak 45 ampere dalam waktu 1 jam. Kemudian keterangan selanjutnya adalah B, yaitu adalah tinggi dan lebar, ya. Tinggi dan lebar baterai tersebut dari tabel kita bisa ketahui yaitu 295 dikali 238, ini satuannya milimeter. Itu. Ya. Itu. Kemudian 24 adalah panjang baterai. Panjang baterai. Ya. Panjang baterai. Dan yang terakhir adalah R, adalah keterangan dari terminal positif yang berada di kanan. Nah, itu dari situ kita bisa dapatkan. Jadi baterai tersebut kita bisa lihat memiliki kekosongan sebanyak 25% dari kapasitas baterai. Kapasitas baterainya adalah 45 ampere hour. Jadi 1/4 dari 45 ampere hour yaitu adalah 12,25 ampere hour. Itu. Nah, seperti yang kita ketahui, pengisian itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengisian secara cepat, yang kedua adalah pengisian secara lambat. Ya. Pengisian secara cepat, ya, memiliki aturan yaitu 50% dari kapasitas. Nah, berarti kalau tadi kita ketemukan 50% dari 45, berarti 50% dikali 45 ampere hour, berarti ketemu yaitu 22,5 ampere. Itu. Jadi untuk pengisian cepat bisa dilakukan dengan ampere ataupun arus sebanyak 22,5 karena separuh dari kapasitas baterai. Nah, selanjutnya yaitu pengisian secara normal. Pengisian secara normal. Nah, pengisian secara normal memiliki maksimal kapasitas yaitu 10%. Nah, berarti 10% dari kapasitas yaitu 45. Berarti 4,5 ampere gitu. Jadi 4,5 ampere. Jadi kita bisa lakukan pengisian secara cepat dengan ampere sebanyak 22,5 atau secara normal 4,5 ampere. Nah, sedangkan kekosongan baterai adalah 12,25 ampere hour. Berapa waktunya? Nah, ini kita tinggal ampere hour sama dengan ampere dikali hour. Kekosongannya adalah 12,25. Kalau kita lakukan di sini, kita bandingkan pengisian secara cepat, sampingnya adalah pengisian secara normal. Ya, bisa dilihat. Oke. Oke. Kalau kita bisa bandingkan, kita bisa lihat ya. Pengisian secara cepat dan pengisian secara normal kita bandingkan ampere hour. Nah, ampere yang dibutuhkan AH sama dengan ampere dikali hour. Ampere kekosongan adalah 12,25. Arus pengisian cepat yaitu 22,5. Hour ataupun jamnya berapa? Hour sama dengan 12,25 dibagi 22,5. Berapa? 1/2 jam. Nah, jadi kalau kita melakukan pengisian cepat dengan ampere sebanyak 22,5 ya, maka kita hanya membutuhkan waktu sebanyak setengah jam gitu. Sedangkan untuk pengisian normal, ampere hour sama dengan ampere dikali hour. Ampere hour kekosongan adalah 12,25. Ampere pengisian secara normal yaitu 4,5 dikali hour. Nah, ataupun dikali jam. Berarti jamnya adalah 12,25 dibagi 4,5. Nah, ini sekitar 3 jam. Nah, itu. Jadi kita akan lakukan pengecasan pada baterai tersebut dengan pengisian secara normal yaitu dalam waktu 3 jam. Seperti itu.
Kenapa lebih utama pengisian secara normal? Hal ini diakibatkan pengisian secara cepat akan membuat komponen ataupun sel-sel yang ada dalam baterai lebih cepat rusak karena dilakukan secara arus yang besar seperti itu. Maka kita akan lakukan pengisian secara normal dengan ampere sebanyak 4,5 ampere dan dalam waktu 3 jam. Itu. Baik, kita akan lanjutkan dengan pengisian. Oke, baik, sahabat otomotif, tadi sudah kita coba hitung ya berapa ampere yang akan kita pakai untuk melakukan pengisian pada baterai yang sudah tadi kita cek, yaitu 4,5 ampere, kemudian dalam waktu 3 jam ya. Jadi baterainya ini saya sudah buka tutupnya, ya. Kita akan coba cas menggunakan baterai charger ini alatnya. Nah, ini di situ ada charging dan juga start, karena alat ini juga dipakai untuk melakukan jumper pada kendaraan ketika kendaraan tersebut drop baterainya. Jadi juga bisa dipakai buat pembantu start ya. Nah, di situ ada tombol power, tombol charging, kemudian ada pilihan untuk tegangan 24 volt atau 12 volt yang positifnya. Negatifnya nanti di charging atau di jumper start. Dan juga di sini ada ataupun ada tegangannya, indikator tegangan, dan juga ada indikator ampere. Jadi nanti kita akan pastikan tegangannya ada 12 volt dan di sini ampernya adalah 4,5 volt. Kemudian dalam waktu 3 jam. Oke. Cara yang akan kita lakukan yaitu kita tempelkan saja ini konektornya ataupun penjepit pada baterai charger, positif terlebih dahulu pada baterai dan negatif pada baterai. Bisa lihat ini. Oke. Nah, baru kita akan coba hidupkan baterai chargernya. Kita hidupkan. Nah, ini sudah hidup ya. Tegangannya terbaca di situ 11 ya. Baru kita charging. Nah, ini bisa dilihat di sini ampernya sudah naik. Nah, kalau di sini ampernya kalau ini maksimal 20, berarti setengahnya itu 10. Nah, ini berarti ada di 5 ya. Nah, ini ada di 5 nih, kurang lebih 5 ampere ya. Berarti karena di sini menggunakan 5 ampere, berarti kurang lebih kita kurang dari 3 jam gitu. Jadi nanti waktu pengecasannya kita akan lakukan pengecasan selama kurang lebih 3 jam ya. Karena di sini yang dipakai adalah ampernya ataupun arusnya sebanyak 5 ampere. Kita akan tunggu ya. Kita akan tunggu selama 3 jam kurang lebih. Semoga nanti baterainya terisi penuh, kemudian tegangannya bagus dan juga kapasitas dari baterainya juga maksimal. Kalau kita lihat di setiap sel itu ada gelembung yang menandakan ada reaksi kimia yang terjadi pada baterai tersebut. Nah, semoga akibat dari pengecasan menggunakan baterai charger, baterai ini masih bisa digunakan sehingga tidak perlu diganti. Oke, kita akan lihat nanti setelah 3 jam. Baik, sahabat otomotif, tadi sudah 3 jam waktunya ya, kurang lebih. Kita akan coba periksa berapa tegangan dari baterai yang sudah kita cas ya. Pertama-tama karena ini sudah cukup, saya pikir 3 jam waktunya. Sudah 3 jam, maka kita akan matikan baterai chargernya. Kita akan matikan chargingnya dan powernya. Oke. Kita akan lepas dulu tang penjepitnya dari terminal negatif di baterai. Oke, baru terminal positifnya. Nah, ini. Oke. Kita akan gunakan avometer untuk melakukan pemeriksaan tegangannya. Kita cek apakah tadi tegangannya berubah. Tadi kalau dari perhitungan tegangannya 12 awal itu tegangannya yaitu 12,14 ya. 12,14 volt ya. Tetapi tidak kuat untuk starter pada unit. Makanya kita lakukan pengecasan di luar ataupun di menggunakan baterai charger. Tuh. Baterainya cek. Oke, probi positif.
Kita lihat tegangannya adalah 13,31 ya, 13,31. Nah, secara tegangan harusnya baterai ini bisa charging atau bisa kuat ya. Semoga nanti kita akan pasang di unit dan tentunya baterai ini bisa dipakai untuk starter. Cara melakukan pengisian dari mulai memeriksa tegangan baterai, berat jenis elektrolit, dan juga berapa lama waktu dan ampere yang digunakan dalam sistem pengisian menggunakan baterai charger. Semoga bermanfaat buat teman-teman tentunya. Semoga bermanfaat, dan jika memang bermanfaat tolong bisa di-share, dibagikan kepada teman-teman yang lain. Jangan juga lupa like jika memang video ini disukai, dan tentunya tolong di-subscribe supaya video ini tambah ataupun channel ini tambah berkembang. Terima kasih, salam dari saya, salam otomotif dari Armidian Kusuma. Terima kasih, salam otomotif, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap belajar meski dari rumah.